Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja. Salah satu peristiwa paling dramatis dalam sejarah Arab Saudi yang tak banyak diungkapkan lagi ke generasi masa kini adalah ketika kelompok militan Salafi berhasil menduduki Masjidil Haram di Mekah, tempat paling suci bagi umat Islam. Aparat keamanan Arab Saudi akhirnya berhasil merebut kembali setelah perjuangan selama 2 minggu yang menewaskan ratusan orang. Pagi itu, 20 November 1979, merupakan hari yang melambangkan sebuah abad baru, yaitu tahun 1400 dalam kalender Islam. Puluhan ribu jemaah dari seluruh pelosok dunia berkumpul di Masjidil Haram menanti sholat subuh. Masjid suci yang terkenal itu dibangun di sekeliling Ka'bah yang dianggap umat Islam sebagai rumah Allah dan menjadi arah bagi semua umat Islam saat menunaikan sholat dimanapun mereka berada. Ketika sembahyang subuh mendekati akhir, sekitar 200 jemaah yang mengenakan jubah putih tiba-tiba mengeluarkan senapan otomatis yang mereka selundupkan. Sebagian jemaah bersenjata tersebut mengambil posisi di sekitar imam yang memimpin sembahyang pada sholat subuh itu. Begitu sholat selesai, mereka mengambil alih mikrofon dan menyampaikan pernyataan yang mengejutkan. Kami menyampaikan hari ini kedatangan Mahdi yang akan membawa keadilan dan kebenaran di bumi yang sudah penuh dengan ketidakadilan dan penindasan. Berdasarkan naskah-naskah Islam, Mahdi adalah penebus Islam yang akan membersihkan dunia dari kejahatan dan memerintah pada hari-hari menjelang akhir dunia. Bagi kelompok militan Salafis yang menduduki Masjidil Haram, aksi mereka adalah awal dari hari kiamat. Salah seorang jemaah yang mengikuti sembahyang pada subuh yang naas itu adalah seorang mahasiswa yang baru saja menuntaskan ibadah hajinya. Kami sangat kaget karena begitu setelah sembahyang selesai, beberapa orang mengambil alih mikrofon dan menyampaikan pengumuman di Masjidil Haram. Mereka mengatakan bahwa Mahdi sudah datang. Orang-orang bergembira karena sang penyelamat sudah datang. Orang-orang senang dan memekik Allahu Akbar. Kenangnya, para jemaah bersenjata yang menduduki Masjidil Haram itu adalah kaum Salafi, kelompok ultrakonservatif Muslim Sunni yang dipimpin oleh seorang ulama muda dari suku Arab Beduin, Juhaiman Al-Utaibi. Lewat pengeras-pengeras suara di Masjidil Haram, mereka menyatakan bahwa Imam Mahdi ada di sana, ada di antara mereka. Seorang pria kemudian muncul ke depan, Muhammad Abdullah Al-Qahtani, yang merupakan ipar Al-Utaibi. Dia menyatakan dirinya sebagai Mahdi, sang penyelamat. Kemudian, Juhaiman datang dan menyatakan kesetiaan kepada Imam Mahdi. Dia meyakinkan orang-orang sehingga mereka menyatakan kesetiaan kepada Mahdi. Kenang mahasiswa muda tadi. Abdul Manan Sultan adalah seorang mahasiswa lain yang kemudian menyelinap ke dalam masjid untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Orang-orang sangat terkejut melihat senjata di Masjidil Haram. Ini hal yang tidak biasa bagi mereka. Tidak diragukan lagi, hal itu membuat mereka takut. Sesuatu yang amat tidak patut, tuturnya. Juhaiman Al-Utaibi memerintahkan para pria bersenjata pengikutnya menutup Masjidil Haram dan menempatkan penembak jitu di menara masjid, siap berperang melawan musuh-musuh Mahdi. Bagi mereka, pemerintah Arab Saudi dianggap tidak bermoral, korup, dan berorientasi ke barat. Ketika polisi mendekati masjid untuk mencari tahu yang terjadi di dalam, para militan melepas tembakan dan korban jiwa pun berjatuhan. Mark Hamley, yang saat itu merupakan pejabat bidang politik di Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Saudi, mengingat pihak berwenang Arab Saudi menerapkan kebijakan blackout berita atau melarang berita tentang peristiwa tersebut. Tidak banyak yang tahu siapa sebenarnya yang menduduki Masjidil Haram dan apa pula alasannya. Namun dia bisa mendapatkan informasi dari seorang pilot helikopter Amerika Serikat yang terbang di atas Mekah bersama aparat keamanan setempat. Yang pertama, merupakan upaya yang naif namun berani dari sejumlah besar pasukan pengawal nasional dan polisi yang berada di sekitarnya. Dan banyak yang mati ditembak, kenang Hamli. Pemerintah Arab Saudi mengerahkan ribuan tentara dan pasukan khusus ke Mekah untuk mengambil alih masjid. Mereka membawa kendaraan lapis baja, sementara pesawat tempur dikerahkan. Keluarga raja meminta persetujuan para pemuka agama untuk menggunakan kekerasan atau kekuatan bersenjata di dalam masjid, dan dalam beberapa hari mendatang, pertempuran meningkat dengan pasukan pemerintah yang melancarkan serangan demi serangan.
Sebagian masjid rusak dan jumlah korban mencapai ratusan jiwa. Abdul Manan Sultan, saksi mata yang sempat menyelinap ke dalam masjid, mengatakan kepada BBC bahwa tembakan dan ledakan terdengar hampir setiap jam hingga subuh. Saya melihat artileri ditembakkan langsung ke arah minaret atau menara masjid. Dan saya juga melihat helikopter berseliweran di atas tak henti-hentinya. Tuturnya yang kemudian bersembunyi di balik Ka'bah. Setelah pertempuran selama beberapa hari, pasukan khusus Arab Saudi akhirnya berhasil memasuki kompleks masjid dan menguasai teras di lantai 1. Para militan mundur ke dalam labirin koridor di dalam masjid, namun mereka tetap bertempur malam maupun siang hari. Namun, serangan pasukan pemerintah terus ditingkatkan dan melepas tembakan, membuat semua orang harus berlindung ke ruang bawah tanah masjid. Pada saat itu pula, beredar kabar bahwa Muhammad Abdullah Al-Qahtani yang mengaku sebagai Mahdi luka berat, yang tidak mungkin terjadi jika memang dia Mahdi yang sebenarnya. Seorang saksi mata yang selamat mengenang kembali peristiwa itu mengungkapkan bahwa orang-orang mulai berteriak Mahdi cedera, Mahdi cedera. Beberapa orang berupaya mendekatinya, berupaya menyelamatkannya, namun kobaran api besar menghalangi mereka. Sekelompok pria mendatangi Juhaiman Al-Otaibi untuk menyampaikan bahwa Mahdi cedera. Namun dia mengatakan, jangan percaya mereka adalah pembelot. Untuk mengakhiri pendudukan Masjidil Haram itu, aparat keamanan Arab Saudi meminta bantuan dari pasukan komando Prancis yang dikirim ke Arab Saudi dalam misi rahasia. Mereka bukan hanya membawa peralatan, tapi juga memupakan gas CS atau 2-klorobenziliden malonitrile yang biasa disebut sebagai gas air mata yang paling umum digunakan di dunia ke labirin di bagian bawah tanah masjid. Gas tersebut menghantam semua orang yang berada di kawasan tersebut dan banyak yang mati, walau sejumlah orang berhasil selamat. Para militan yang bisa bertahan dari serangan gas akhirnya menyerahkan diri. 2 pekan setelah diduduki, Masjidil Haram kembali berhasil dibebaskan kembali pada 4 Desember. Sebanyak 63 pelaku kudeta berdarah dieksekusi oleh keamanan Saudi dengan cara dipancung dalam keadaan tangan terikat, termasuk Juhaiman Al-Otaibi. Sementara sejumlah lainnya dihukum penjara. Pihak berwenang juga menyebarkan foto jenazah Sang Mahdi atau Muhammad Abdullah Al-Qahtani. Pendudukan Masjid Suci itu dan upaya pembebasannya menyebabkan ratusan orang tewas, sementara 1.000 lebih menderita cedera. Sebagian besar bagian masjid rusak parah, namun Ka'bah sama sekali tak tersentuh oleh pertempuran hebat tersebut. Itulah informasi seputar kudeta berdarah kelompok militan Saudi yang membuat gempar dunia pada tahun 1979. Semoga hal serupa tak terjadi lagi, bukan hanya di Masjidil Haram, tapi juga di Masjidil Aqsa ya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا قلب ماذا دهاك وهاج فيك بكاك وبت في سوء حال وليس ترجو فكاك